Sil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang sama-sama terhormati Bapak Lurah Kelurahan Subayat beserta seluruh jajaran aparatur pemerintahnya, yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khatib, bilal dan khadir di setempat, juga yang kami hormati ketua pengurus dan anggota arisan keluarga yang mayoritas dari provinsi Bengkulu. Alhamdulillah telah sampai di Kelurahan Subayat. Wabil khusus kepada saudara kita, sanak kita, yakni Bapak Iswarman dan Ibu Yeti. Jadi aku keluarnya Ibu Yeti itulah Bidan Yeti. Para bapak, para ibu sekalian, tokoh agama, tokoh adat, sekalian para tokoh masyarakat, dan para bapak hajah atau haji, dan juga calon hajah dan calon haji, insyaallah. Dalam suasana yang baik dan mulia ini kembali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'udu nikmatullahi la tusuha. Alhamdulillah atas perkenan Allah di pagi menjelang siang ini kita sama-sama pacak berkumpul, berwajah, bersilaturahim dalam mengharapkan mardotillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah demi langkah jadi rumah sampai ke rumah Bapak kita di Suwarman ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahala kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan, semoga kita selaku umatnya tentunya untuk sentiasa mempedomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya, dan dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan kiranya memperbanyak baca sholawat. Semoga di akhir kelak Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan pertolongan, penyelamatan dan syafaat kepada kita selaku umatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi tentang haji dan umroh, insyaallah mari kita sama-sama untuk bertalbiyah budaya. Mudah-mudahan melalui talbiyah ini kita doakan Bapak Iswarman dan Ibu Yeti akan senantiasa teguh imannya, sehat badannya, melaksanakan rukun dan haji dengan baik dan sempurna, dan merupakan magnet bagi kita yang hadir pada saat ini supaya bisa mengikuti daripada Bapak Iswarman dan Ibu Yeti pergi pulau ke situ. Amin. Allahumma. Kita bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalimat tarbiyah ini Bapak Ibu sekalian ini akan senantiasa didengungkan, dibacakan oleh Bapak Ketua Hormat dan Ibu Yeti ketika berada di bis ya, atau pergi terus dari Mina ke Jamarot terus baca tarbiyah itu ya. Mudah-mudahan itu sekalian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan makhluk bagi kita sehingga kita baca berangkat pulau insyaallah amin Allahumma. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah ulama berusaha paraji rahimahumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nas hajjan bait. Dan pergi haji itu hukumnya wajib untuk dikerjakan apabila berkemampuan untuk datang ke Baitullah. Wajib artinya kalau kita mampu. Kalau tidak mampu tidak termasuk wajib. Kadang-kadang lain Bapak Ibu sekalian, kalau kita banyak tanci banyak, setum sesalangan misalnya kebun dibau, ngapoda belum pergi haji. Aku belum dapat panggilan. Itu jawaban simpelnya. Sebenarnya syarat untuk melaksanakan haji dan umroh, apabila syaratnya telah terpenuhi maka panggilan sampai. Karena panggilan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian ada 3 pada diri kita. Yang pertama ketika muadzin azan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua panggilan untuk Baitullah. Yang ketiga waktu panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 itu. Nah Bapak kita di Sawarman ini alhamdulillah telah mendaftar di tahun 2016 ya. Sekitar 9 tahun lebih kurang berangkat. Alhamdulillah selama termasuk pemberangkatan ibadah haji yang tercepat. Bukan hanya di Provinsi Bengkulu tapi di Indonesia. Masa dibuka di Google. Kalau di Kota Bengkulu mencapai 30-an tahun. Kabupaten lain 15 tahun. Ya. Di semua maksimal mencapai 10 tahun. Paling tinggi itu ada 9, 8, 7 ya. Bapak Ibu yang hormati yang berwatan, apa yang kita dapatkan melaksanakan ibadah ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menambahi umur kita secara batiniah di sisi Allah. Kalau makini seperti umur Pak Iswarman 59 tahun kini. Ketika dia balik ke Indonesia dari Arab Saudi, sesungguhnya umurnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan lagi 59, tapi sudah mencapai 300 tahun di sisi Allah. Ya, sana jadi mana perkalian itu.
Mari kita bahas Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu di dalam dengar ya. Memang diharapkan tadi kumpul di sini, kumpul lemah, itu kan minat kiriman urut itu. Oh. Di Masjid Nabawi Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan sholat sunat atau sholat fardu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nilai pahala 1000. Kalau kita sembahyang di Indonesia 1. 1000 masjid muda yang kita di Indonesia di sholat di masjid baru dapat 1 rakaat di situ. Berapa bulan? Ini baru 1 rakaat. Fardu 17.000. Masjid di Selumani yang terdaftar sekitar 350 masjid. Di Provinsi Bengkulu sekitar 2.700-an. Kalau 17.000 kira-kira berapa provinsi? Ini sehari 17.000. Belum ditambah sholat-sholat rawatib lain. Qobliyah, ba'diyah, tasbih, duha, hajat, tahajud, sholat taubat lain sebagainya. Ini baru 1 hari. Nah, Bapak kita disuruh keluar ketika akan berangkat ini berada di Asrama Haji Kudai di dalam mall. Situ akan pembagian uang saku dari pemerintah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, biaya haji itu sekitar 50-an juta. Sebelum itu 34 jutaan. Kalau untuk daftar di bank itu 25.100.000 untuk buka rekening. Ketika kita akan berangkat keluar, maka dana yang kita keluarkan tadi maka akan dikembalikan pemerintah Bapak Ibu sekalian 1.200 real. Kalau di rupiahkan 1 real itu 4.000, sekitar 6 juta. Inilah yang akan dikembalikan pemerintah kepada jamaah termasuk Pak Deserwan dan Ibu ya, untuk biaya kita di situ. Cukup dana 6 juta cukup. Di doa tiba haji yang jadi rumah. Jadi artinya kalau biaya itu 50 juta dikurangi 6 juta berarti 44 juta, itulah ongkos yang real haji. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati yang Subhanahu wa Ta'ala, kalau di Bengkulu sudah ada bandara antara ya. Jadi di Embarkasi Minangkabau pada kita haji sekitar 4 jam menunggu di sana, lalu langsung berangkat ke Jeddah. Kalau saya dulu Bapak Ibu tahun 2011 Bengkulu, bandara Bengkulu belum jadi antara ya, jadi dibuangi 3 malam nunggu situ di Padang. Kemudian alhamdulillah berangkat lagi saya di tahun 2015. Jadi diberangkat di Moong. Kalau kita dipisah makan dipisah. Inilah merupakan rezeki pula di Pak RT. 2011 diberangkat ke Ujung Pugok. 2015 diberangkatkan Pak Junedi Hamzah. Karena saya salah satu tim manasik haji Provinsi Bengkulu dan jadi semua aku suka. Kan uang 12 diberangkat ke Pulau. Tapi gelar halnya cuma 1. Itu bisa lagi kok misalnya gitu. Setia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang perlu diketahui khususnya Pak Dirman dan Ibu itu masih di luar ya. Nah, yang bagusnya di sini supaya dia lebih paham kalau. Jadi nanti ada bimbingan manasik ya yang akan diberikan kepada Bapak Desa Roman dan Ibu Yeti ya nanti mungkin dari Kemenang Ado dari Pemda Seluma Ado. Jadi semakin banyak yang memberikan manasik bimbingan haji semakin paham kita bagaimana melaksanakan haji itu. Dan bisa nanti Pak Desa Roman atau Ibu melaksanakan manasik mandiri boleh. Saya untuk rumah ini insya Allah siap. Nah, kembali masalah pahala tadi Bapak Ibu sekalian, di Madinah nanti melaksanakan 7 hari di situ, sholat arba'in 40 waktu. Sholat arba'in itu tidak termasuk dengan rukun haji, tidak termasuk. Jadi tidak harus kita ke Masjid Nabawi kepada semua. Kalau di tak misalnya di rumah di hotel ya. Nah, di situ kita akan ziarah di makam Rasul. Tanda kita cinta
senantiasa kita sebut Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, akan lebih padat kita datang ke situ, ke makam Rasul. Di samping makam Rasul sekitar 10 meter ke kanan itu Raudhah. Raudhah itu adalah taman-taman surga. Insya Allah kalau kita masuk ke taman surga, bukan ke tamannya, kalau masuk ke surganya. Nah itu doa mustajab di situ Bapak Ibu sekalian. Tapi di situ Pak Desleman kita duduk di namo di situ. Duduk di situ sembahyang. Pernah saya mengalami udah sembahyang di Raudhah lalu berdoa. Kalau namo datanglah polisi Arab itu langsung berpikir alhamdulillah kata jangan lagi itu di mana masuk Raudhah termasuk itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang terhormati, jadi usahakan ke Raudhah setiap hari Pak Desleman dan siarah ke makam Rasul ya. Kemudian 400 meter dari Masjid Nabawi di sebelah kanan itu pakai namanya makam keluarga Rasul, Siti Aisyah di situ, Utsman bin Affan di situ ya. Nah itu merupakan ibadah galung. Ini selama 7 hari ya di situ di Madinah, dan nanti akan diajak ngerayau oleh pihak hotel itu gratis. Ngerayau ke Jabal Uhud, Jabal Sur, Jabal Nur. Jadi kalau di Arab Saudi itu yang nama bukit Bapak Ibu sekalian Jabal, tapi bukan jabalan. Kalau jabalan lain. Itu ngerayau gitu, diterangkan oleh pemandu di Sentul ya, luar biasa. Ini baru di Madinah Bapak Ibu sekalian, nikmatnya. Tapi akan lebih padat berangkat haji itu jangan sungguh berdua dengan jemaah rumah. Pada asal aku dah ngalami ada kesedih sini kata. Aku gina berdua ke Masjidil Haram, berdua ke Masjid Nabawi. Aku gigi janji besok ya. Ya kalau berdua ni pacak bukan dengan tanah, ya. Tidak mampu bukan dengan tanah situ. Alam Serau, kata jemaah Layau, pada perjalanan kedua ada itu. Bapak Ibu yang hormati yang di Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di pesawat nanti pada Seman itu sekitar 450 jamaah ya. Di situ kita makan baik pulangan. Belum lama Pak, enggak jus, susu apa kopi? Enggak jus, jo. 5 menit datang lagi, enggak roti Pak, pokok makan. Tapi walaupun banyak makan Bapak Ibu sekalian, kita misi itu mandi denda. Itu pun kelebihannya itu. Di pesawat selama 9 jam ya. Nah, jadi usaha di pesawat itu kalau lama, jadi boleh kita bertegak ngerayau di situ. Ketika atas boleh, ya kalau ketika itu di pacak buka Bapak Ibu sekalian kalau 9 jam kedua. Nah, kemudian di dekat dengan pintu keluar pesawat itu lokasinya agak luas. Pacak itu sendiri boleh hidup di situ. Nah, itu kan lama 9 jam. Nah, Bapak Ibu yang hormati yang di Subhanahu wa Ta'ala, di pesawat juga kita melaksanakan ibadah di situ, mengambil tayamum, ya. Di mana kita mengambil tayamum itu pada pesawat yang di blok itu di kursi pesawat atau di kacau pesawat. Bagaimana caranya? Misalnya ini kan di pesawat misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang juga bertayamum kepada Allah, muka sekali, langsung dibalas ke tangan kanan, langsung dibalas ke tangan kiri. Cukup itu tayamum, ringkas. Jadi muka sekali, langsung dilanjutkan ke tangan kanan, langsung disambung ke tangan kiri, selesai. Itu tayamum. Ya, ini yang akan dilakukan. Tapi kalau misalnya kita bidapan lain lagi, bidapan ini misalnya di rumah, jadi pacak ke belakang misalnya, pacak batal. Baca dinding sekitar itu patah kasut tapi bersiap. Tapi kalau misalnya bekas kembih pura-pura tadi malam, ya jangan. Kalau diganti bersih ke turah itu, artinya dimudahkan dalam perjalanan kita. Bapak Ibu yang berhormati yang dibuka sedang negara, yang pertama yang diketahui Pak Sedangman dalam melaksanakan haji, yang pertama niat ya. Niat karena Allah, inama amalu biniat wa dzalika imanawa. Sesuatu itu tergantung dari niat dan akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau orang yang berangkat haji pasti umroh. Kalau yang umroh belum tentu haji.
Jadi rombongan berangkat jamaah ini Bapak Ibu sekalian, itu belum melaksanakan haji. Karena haji ini nunggu tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Jadi kamu melaksanakan umroh budaya. Ya. Jadi Madinah kalau menuju ke Mekah, pakai baju ihram, tempat bersama ibu kalau di situ bertalbiyah sepanjang jalan. Antar Madinah dan Mekah sekitar 450 kilo, perjalanan 7 jam. Ngambillah mikot namanya niat umroh di Masjid Bir Ali. Namanya niatnya setelah berdoa, labbaik Allahumma umrotan. Sengaja aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Itu niat. Jadi labbaik Allahumma umrotan. Itu niatnya. Melaksanakan umroh sampai di Mekah, langsung melaksanakan tawaf 7 putaran, lalu sa'i, Safa dan Marwah. Safa dan Marwah itu 400 meter ya, jadi 4 kali 7, jadi 2,8, jadi 2,8 kilo. Setelah itu tahallul, selesai umroh. Jadi melaksanakan umroh ini Bapak Ibu sekalian paling sekitar sejam. Udin sekitar sejam. Nah setelah itu balik ke hotel. Jadi pagi Bapak Ibu sekalian mulai umroh lagi. Jadi setiap hari umroh itu boleh 1 hari 2 kali boleh. Gimana namanya? Kalau di Mekah itu di Tan'im. Hubungi kawan-kawan, hubungi taksi di tempat di situ, ongkosnya sekitar 25 real sumbang. Taksi itu akan mengantarkan kita ke Masjid Tan'im, kita ngambil niat umroh, ikut di situ, kemudian diantar ke Masjidil Haram. Balik lagi ke hotel. Ngobrol tadi mertua kita yang telah meninggal, ya. Terus ya kita udah pergi situ payah, mumpung di situ terus tiap hari. 1 hari bisa 2 kali umroh. Ya. Ini kalau sudah berada di Mekah. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, dana yang kita keluarkan itu tidak seimbang dengan pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka itu tidak usaha. Banyak tukang bakso berangkat, tukang lotek berangkat, tukang jahit berangkat, tukang bengkel berangkat, ya. Tukang jual sayuran berangkat. Kalau yang pergi haji ini orang yang mau, bukan orang yang mampu, bukan. Yang pergi haji itu pasti orang yang mau. Kalau dia mau, berarti dia akan berusaha. Kalau mampu banyak yang mampu. Kita ini, merenang berikhtiar mampu kan, boy. Kalau mandang kita mampu boleh, ya. Tapi belum, mudah-mudahan mampu mau, langsung gitu, semakin. Jadi haji itu bagi orang yang mau, bukan orang yang mampu. Kalau orang yang mampu belum tentu dia mampu. Tapi orang yang mau jelas dia mampu untuk mendapatkan rezeki. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati yang Subhanahu wa Ta'ala, lalu jadi Madinah kalau sampai ke Mekah ya, dalam melaksanakan mau kembali ke hotel menunggu musim haji tanggal 9 Zulhijjah. Jadi Zulhijjah ini lama. Jadi hari sekitar 10 hari Pak Desomat yang akan yang itu membeli nasi dewe, yang lainnya terima beres, diantar ke rumah, tinggal makan, tinggal ibadah, ya di situ gitu. Kalau lama. Nah yang haji Bapak Ibu sekalian itu diawali dengan wukuf di padang Arafah nanti di situ. Sekitar berangkat petang ini, pagi siang kalau gitu meninggalkan padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu berada di Arafah. Setelah udin khutbah wukuf di Arafah, jadi pada selama adalah haji. Ya. Berpeluang banyak semulungan di situ Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu berada di padang Arafah, di tenda. Ulangan kita tuh makan banyak orang yang bersedekah di situ, kadang roti, minuman kaleng, bermacam-macam, banyak niana. Itu makan lagi gitu. Ya. Orang yang bersedekah di situ luar biasa. Bapak Ibu yang hormati yang Subhanahu wa Ta'ala, ketika telah selesai nanti di pada Arafah lalu ke Musdalifah setelah malam, remang-remang di situ mengambil batu untuk lempar setan di Jamarat. Jadi inti kita melempar itu Bismillah ya Allah Akbar, sesungguhnya kita melempar setan.
setan yang pada diri kita. Itu intinya situ. Ya. Nah, sholat di Masjidil Haram Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui, kalau di Madinah tadi 1001 rakaat baik fardu maupun sunat, kalau Masjidil Haram 100.000 satu rakaat. Pahala yang Allah berikan. Kita baru dapat satu rakaat di Masjidil Haram, maka kita sholat di Indonesia 100.000 masjid kudai, waktu provinsi, mungkin 10 provinsi lebih, 100.000. Baru satu rakaat. Berapa tahun kita? Misalnya kita di Indonesia 100.000 masjid, sampai satu rakaat. Artinya apa? Orang yang pergi haji, baik umroh 9 hari atau 12 hari, maka umurnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan lagi 59 seperti sekarang ini pada Serwan, sudah mencapai 300 tahun. Ya beliau lagi itu kan lagi mula jaminannya syukur. Jadi balik jadi di sini kalau video lah anak cucu, nah itu ada sawit 2 hektar, kita jualkan setengah hektar. Bapak ada pergi haji, ya jangan jual galau di rumah kalau. Ya artinya apa ibu sekalian? Mumpung sehat, kuat, ada kesempatan tuh usaha. Hidup cuma satu kali. Kalau kita lagi daan ke kawan, kalau sampai ini mati hasil kita atau gitu, ada cucu. Kalau cerita 2 hari yang kemudian ngisi manasik umroh di Gunung Agung, Bukit Tanjung ya. Cerita situ ada di motor usir anak om. Kalau sertifikat dan juga anak om kalau sebelum kebun, usir oleh bapak. Ini karena terjadi bapak ibu sekalian. Artinya apa? Maupun kita jadi komandan di rumah kita buat hakir. Apa sektar kan pergi umroh atau pergi haji. Ini yang kalian akan menurungi kita tuh lah. Bapak Ibu yang terhormati yang berkenan wa ta'ala. Lalu pelaksanaan setelah di Musdalifah nanti akan ke Mina ya pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu akan melaksanakan Pak Serman 1000 kilo dan 4 Jamarot. Jaraknya jadi Mina ke Jamarot itu sekitar 3 kilo. Ya, 3 kilo pergi, 3 kilo balik. Jadi 6 kilo sehari. 3 hari. Jadi 6 kali 3 berapa? 18 kilo. Laki di situ. Tidak ada dia. Kan sendiri kan kok. Jadi kada mama altar beli bantu. Ada stok saksi angkut tidak ada. Di situ kita bertarbiyah di sepanjang jalan dan itu boleh diwakilkan. Aku akhirnya Bapak Ibu sekalian, kalau yang tua itu di depan aja, Pak Ugo, baca aku bayar dan pakai batu diri di Jamarot. Jadi sampai 17 orang, jadi penuh batu. Jadi nak berjalan terbuka, batu kan. Nah, sampai itu Bismillahirrahmanirrahim dan kita kuda udah itu si Anu bin Anu pulang bintis pulang sampai itu boleh diwakilkan ya. Kalau dapat Jamarot itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, nah kemudian setelah lempar Jamarot selesai, melaksanakan tawaf lagi ke Mekah ya. Jadi usahakan dalam pelaksanaan tawaf bisa disampaikan oleh pemandu, kita mengambil jarak yang terdekat dari Ka'bah paling jauh 1,5 meter paling jauh. Apa maksudnya? Kalau kita dekat 1,5 meter dari Ka'bah, putaran itu maka putaran pengacaan. Kalau kita dekat, tapi kalau kita misalnya ngambil jauh dari situ terus jauh dia. Atau misalnya waktu kita berjalan di tak misalnya gitu kan di depan ini berjalan lagi. Nah masih kamu berjalan dewe. Dorong kawan ke belakang. Kawan di belakang dorong kita masih kamu berjalan. Biasanya di tahu ya berita aku nih. Dekat kita di situ kan masih dorong kawan nah. Nah itu bacaan kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah atau sampai ke bawah sampai ke rukun yang mani sebelah itu baca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu baca sampai ke lampu hijau di sini lampu hijau langsung gitu satu putaran. Ini hajar aswad di situ. Ulang lagi terus. Lalu kalau batal dan tawaf tutup bisa juga
Kalau baru itu makan tadi, boleh kita, misalnya dalam putaran kedua, kita batal. Kita keluar dari barisan, mengambil air, wudhu, di dekat situ disediakan. Sudah itu dilanjutkan lagi tadi, tidak mengulangi dari awal. Ya, tidak mulai dari tadi, teruskan lagi itu tadi. Ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, pada semua melaksanakan sholat sunat di makom Ibrahim. Makom itu bukan makam, bukan. Sampai aku dulu makam, makom. Itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah saat itu. Ya. Setelah itu, setelah melaksanakan ekonomi sa'i, kalau Harun Nurudin usahakan pada zaman untuk masuk ke Hijir Ismail. Apabila kita sholat di Hijir Ismail, sama dengan orang itu sholat di dalam Ka'bah. Nah, posisi di Hijir Ismail itu, kita masuk dari kanan, usahakan strategi yang baiknya sekitar setengah meter dari dinding Ka'bah. Itu aman. Kalau kita masuk ke Ismail posisi tengah, mohon maaf saya pernah mengalami Bapak Ibu. Jadi sembahyang di tengah kan di Ismail, Allahu Akbar sujud, tahu-tahu ada yang negerinya pakai roh kembang. Belakang ini dia. Aku di bawah sini. Ya kan ada kelawa ini kita dapat Bapak Ibu aku. Nah Bapak di situ, di bawah situ kan lain. Itu kan sembahyang biasa, dalam kain ini biasa. Tapi kalau jamaah Indonesia, good. Kalau kita baik Indonesia nih. Kalau ada orang sholat dan sujud, kita tidak melaki kepala. Paling tidak kita di belakang atau cenderung budaya. Tapi kalau orang luar, nah kaki kepala terlibat biasa itu. Jadi waktu Ismail, ada kelawai itu pakai rok kembang 5, jadi negeri kan ada sujud. Nah kata beliau. Jadi kau perlu lah kelawai sini kita kok. Coba udah tidak, tetapi kau bawa kan. Nah, ini contohnya. Jadi ngambil di bagian depan sekitar setengah meter dari dinding Ka'bah. Ya, itu posisi yang aman. Usahakan paling tidak sekali ke situ. Apabila sholat di Ismail sama dengan kita melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang di Subhanahu wa Ta'ala, ketika rukun-rukun haji telah dilaksanakan, kita juga akan ngerayau ada ke Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam AS 350 tahun yang lalu. Ya. Kita kalau kita baca kalau tinggi di situ, kalau hidup di bawah baik. Tapi kadang-kadang kita Indonesia ini Bapak Ibu sekalian di tubuh pertemuan Nabi Adam di Sitawa itu, di situ kan cuma kita mengenal bahwa sini tempat. Tapi kadang-kadang banyak jamaah kita lain boleh lakukan. Apa kata situ? Hai mama, maafkan papa ya mama. Kata si banyak, aku dengar sendiri. Oh berdoa. Ada pula yang berdoa ya Allah. Mudah-mudahan aku dapat jodoh ya Allah. Ini di situ. Ini kadang-kadang banyak dilakukan. Salah. Termasuk di Ka'bah Bapak Ibu sekalian, kadang 1.000 sol kali di kawasan nyumulu ngapu. Jadi kadang-kadang terlalu berlebihan ya. Gitu. Nah Bapak Ibu yang di Subhanahu wa Ta'ala, setelah selesai rukun dan wajib haji ya, nah maka Pak Desema dan Ibu sudah menggelar haji. Dan pesan saya juga, jadi Indonesia niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dimakan di Arab Saudi baik di Jeddah, Madinah dan Mekah lemak. Karena makanan di situ banyak direbus. Ayam rebus, undak bawang 2-3 kapok, dengan wortel 2 3 gis, ada sawi semua itulah. Itu tuh masih pedas ini, ya. Jadi caranya bataklah kecap pedas, saus pedas, kacang pedas, kemudian ya udah Indonesia waktu makan ini kan situ. Jadi artinya niatkan apa yang aku makan di situ lemak. Jangan gitu ngomel, alangkah di lemak sini, di rumah jangan. Nah itu. Karena apa Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencela apa kadang-kadang di situ dibuat cash oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh sombong.
Banyak orang yang sombong, baik kecil gue katanya muka ini. Aku sampai belum usaha situ ya, misalnya kalau belum dapat sesat. Dan juga orang yang sesat itu, mohon maaf Bapak-Bapak, jangan didefinisikan bahwa dia berdosa banyak dosa atau banyak kesalahan di Indonesia, tidak. Dia sesat wajar, apa itu dunia tidak lagi. Kalau kita ke Jakarta Subang, Kota Setung, dia masih bingung di mana jalan itu sama. Artinya apa? Pergi di situ hanya untuk ibadah. Dia ada balasan karena pelakuannya segala macam, tidak. Ya contoh, kalau sana kita hari ini di Gunung Mas, Haji Ustaz, aku buat pamitan kan, aku keluar tamu masjid Gabrek. Sampai situ ada. Contohnya arti. Jadi bagi haji itu umroh itu artinya karena banyak dia mengatakan kalau nunggu kurban, kalau di doa akikah itu berhubungan Bapak itu. Tidak ada hubungannya. Walaupun lomba akikah nunggu kurban, kalau kita ada berkemampuan berangkat. Sah, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati di Subhanahu wa taala, kemudian pesan yang berikutnya daripada Semal bahwa di situ banyak air zam-zam. Maka dimanfaatkan niat pertama ketika minum air zam-zam di Madinah, ya Allah, alhamdulillah aku sampai di Arab Saudi, ya Allah sehatkan aku, bisa melaksanakan rukun dan wajib baik umrah maupun haji, ya angkat semua penyakit aku, sehatkan aku di sini sampai kembali ke Indonesia. Minum ya air zam-zam. Dan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, jadi usahakan di situ datang lebih awal supaya kita baca datang di depan. Kalau misalnya seperti hari Jumat Bapak Ibu, kita mulai jam 12:30, kita datang jam 10 atau jam 11, itu kenapa lagi itu panas? Dapat di lama, mau panas itu, jadi harus lebih cepat. Nah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sampai di situ menunggu, perbanyaklah zikir di situ, membaca Al-Quran, ya. Jadi sambil menunggu, karena Al-Quran itu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram Bapak Ibu sekalian di sekitar itu adu-adu. Dan ketika melaksanakan sholat fardu, setelah salam kiri dan kanan, jangan langsung zikir atau langsung doa, jangan. Karena apa? Karena di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu ketika sudah salam kanan dan kiri, imamnya aja tegak lagi. Allahu Akbar, sholat gaib. Kalau kita zikir udah itu aku tertinggal. Jadi sholat gaib setelah udin, ya pakai upayanya takbir, baru kita melaksanakan zikir doa sejam 2 jam. Nah, ini kadang-kadang tidak disampaikan oleh manasik, ya. Jadi perlu kita ketahui. Bapak Ibu yang saya hormati Subhanahu wa taala, dan jemaah haji nanti juga akan dikenakan dam. Ya, dam itu adalah dendo. Ngapa mau didendo? Karena yang seharusnya kita melaksanakan haji kudai maka umroh, tapi kita di Indonesia melaksanakan umroh kudai maka haji, didendo oleh jadi kerajaan Arab Saudi seluruh Indonesia. Jadi nyembelih seekor kambing, bapak bayarnya sekitar 400 real, ya. Ada 3,5, ada 400, ada 500, ya. Tergantung nego, boleh nego, ya. Boleh kita nyembelih sendiri, boleh kita diwakilkan, boleh, ya. Itu namanya dam. Jadi mana tancinya? Tanci yang 1.200 real tadi, ya. Kurangi 400 berarti sekitar 800 lagi. Kemudian 10 lagi kita makan dewek, beli dewek. Sekali makan kita banyak kelas 10 real. Kali 3 30. 30 real kali 10 lagi 300 real. Tadi lagi ada 800 kurang 300, kita berapa lagi? 500 real. Lagi banyak. Di roti itu banyak kajinya di sembahyangnya. Ya cukup. Karena Indonesia Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, terkenal kalau di Arab Saudi ini hobi belanja.
Sama dengan kata dengan Pak Haji kalau almarhum ya bahwa ingat ini tadi ini banyak belajar seasur dua asur ada di banyak kita mereka udah itu nampak dan jiwa habis ya itu kataku itu lagi lama sini jadi artinya tidak hidup itu karena barang di Arab Saudi Bapak Ibu sama di Indonesia sama bahkan banyak barang di Indonesia yang batasi cuman pikiran kita jadi situ betulnya para Indonesia itu lebih mantap di Indonesia dan nukar tanci juga pada Israel yang akan lebih bagus dulu ya jadi rupiah ke real itu lebih bagus nukar di situ di Madinah atau Mekah karena lebih menguntungkan contoh 1 juta kalau di asrama haji Bengkulu nanti akan ditawarkan 1 juta itu sekitar 230-an real 1 juta. Tapi kalau kita tukar di Arab Saudi sampai 260-250. Nah, keuntungan kita situ. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati yang dimuliakan Allah Taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini bisa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita sekali seumur hidup bisa melaksanakan paling tidak umroh, ya paling tidak. Dengan harapan kalau janji Allah Subhanahu wa taala orang yang melaksanakan haji dan umroh adalah surga. Inilah yang kita inginkan dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian, ya surganya Allah. Mari bersama-sama kita berdoa, berzikir ya, mohon petunjuk dari Allah untuk datang. Ada tanci makin misalnya 500.000 kali rumah. Ya Allah, aku makin ada tanci 500.000 dan haji. Biarlah Allah Bapak Ibu sekalian yang akan menambah min haitsu la yahtasib dari mana-mana akan datang. Satu contoh, aku kawan itu di Purwosari Sulma Barat, Pak Nasihin datang ke rumah waktu daftar pertama 25.100.000 nyoni ada tanci. Lalu ada parahnya karena harga kecil, parah itu dimasukkan ke pulau. Jadi parah tadi diangkit waktu harga besar. Diangkit galau. Pas dijual gagal nunjuk cukup 25 juta. Dan juallah mama tadi itu kawan dari tanah 1 hektar. Sampai cukuplah 25 juta. Ketika masih waiting list menunggu selama sekitar 7 tahun, gaji 1 juta tadi nih tanah 1 hektar tadi maksud saya balik lagi Bapak Ibu. Kembali lagi. Daftar loading tanah tadi melipat lagi. Ini luar biasa keajaiban penjaga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang melaksanakan umroh, orang yang melaksanakan haji tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilimpahkan rezeki yang melipat. Tapi kadang-kadang kita masih banyak hitungan. Anak lagi sekolah, udah sekolah, dah kerja, udah kerja nak lunak kenyo. Udah itu ke cucu ngasuh cucu belum udah. Jadi kadang-kadang itu terus. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini Bapak di semua mandan Ibu Yati memotivasi kita sekalian. Agar bisa kita berangkat ke Baitullah ya insya Allah. Karena di Seluma pendaftar kita dalam 1 tahun itu rata-rata sekitar 50 orang setahun yang haji. Sementara kota di Seluma sekitar 169. Banyaklah kota kita diambil kabupaten lain. Daftar ke sini jadi Palembang, jadi Pekanbaru, jadi Pagar Alam, jadi mana-mana. Jadi Utara, jadi Lebong daftar ke Seluma. Karena apa? Karena yang daftar di Seluma ini minim. Pernah saya masih haji di Talong 4 kecamatan, Ulu, Ili, Talong Kecil dan Talong Induk hanya 21 orang. 4 kecamatan. Jadi mudah-mudahan itu tergerak Bapak Ibu sekalian yang bisa ke sana. Bapak Ibu yang saya hormati yang di mana-mana taala, itu mudah-mudahan Pak Haji Sulaiman ya telah tadi disampaikan dan mohon maaf kepada kita sekalian dan meminta maaf kalau ada kesalahan dan kehilapan. Apa yang harus dilakukan Pak Haji Sulaiman dan Ibu sebelum keberangkatan ini? Yang pertama, perbanyaklah zikir, jaga kesehatan. Usahakan setiap akad itu jam 7, setengah 8, 7, 8 melaksanakan sholat sunat duha. Ya, duha paling tidak 2 rakaat.
Dan juga kalau ada hutang-hutang yang belum terbayar, ya mudah-mudahan bisa dilunasi. Karena kita ngambil karutnya Bapak Ibu, karutnya mohon maaf, ya. Kalau kadang-kadang ya tasnya kayak baliak kan, itu. Tapi mudah-mudahan sehat, kalau pergi sehat balik juga sehat, ya. Kemudian yang berikutnya, perbanyaklah sedekah sebelum keberangkatan ini Pak Deserwa dan Ibu, ya. Sedekahnya banyak. Nulis imo, ngijuk imo, misalnya ngijuk ruku, ngijuk mandi, misalnya itu semua sekira kan itu sedekah. Jadi perbanyaklah sedekah. Apabila itu yang kita lakukan di Indonesia, insya Allah di Arab Saudi, Bapak Ibu sekalian, orang akan banyak melakukan itu, ya, bermacam-macam, entah kurma, entah roti, entah macam-macam, ya. Perbanyaklah sedekah, karena sedekah itu juga akan menyehatkan Pak Islam dan Ibu, ya. Kemudian bisa mengangkat seluruh penyakit. Kalau selamanya ada idapan-idapan, insya Allah melalui sedekah yang dikeluarkan itu akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa entah tahun umur atau tahun berikutnya berniat budaya saat ini untuk pergi umroh atau haji. Insya Allah doa kita tadi akan dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususnya Bapak di seluruh Ramadan Ibu Yati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'ala na'abul khair wa bil barakah wa bil iman wa bil rizqi wal quwwat wa bil sihhat wa bil salamat wal afiyah wal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa akhiratil akhirah wa sifana bi hadil qur'anil azim wa nabiyika tabi'in dunya wa siratal akhirah. Allahu lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sebentar lagi saudara kami di seluruh Ramadan Ibu Yati akan melaksanakan panggilan ya Allah, melaksanakan jamaah haji ya Allah. Untuk itu ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, sehat di Indonesia dan sehat ke Arab Saudi ya Allah, dan kembali ke Indonesia sehat dari batin ya Allah, dan kekuatan keduanya ya Allah untuk bisa melaksanakan rukun dan wajib umroh, rukun dan wajib haji dengan sempurna dan baik ya Allah. Allahumma ya Allah, dan pada akhirnya ya Allah menjadikan mereka berdua haji yang mabrur dan mabrur ya Allah, dengan meningkatkan kualitas iman dan ibadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, dan berikan kami petunjuk rezeki yang melimpah ya, khususnya kami hadir pada saat ini ya Allah, karena kami bisa melaksanakan umrah dan haji ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadirna Allah wa iyyakum subhanallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.